Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah ekonomi internasional. Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian perdagangan internasional. Fokus utama ekonomi internasional salah satunya pada perdagangan internasional. Para ahli membagi beberapa definisi perdagangan internasional, yaitu bahwa salah satu proses globalisasi ekonomi yang terjadi dengan sistem tukar-menukar barang atau jasa, atau yang disebut dengan produk, melalui uang internasional yang didasari atas kehendak dari setiap individu yang berkaitan secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oke, dari argumen ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu merupakan salah satu proses globalisasi ekonomi. Dengan adanya apa? Sistem menukar barang atau jasa atau produk, atau yang nanti ujung-ujungnya kita mengenal sistem ekspor dan impor. Melalui uang internasional yang disepakati, konversinya uang apa gitu ya. Kayak didasari atas kehendak setiap individu. Ya, individu dari masing-masing negara menghendakinya perdagangan seperti apa gitu ya. Dan yang pasti dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oke. Oke, masih tentang pengertian perdagangan internasional. Salah satu jenis perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Oke, eh, kalimat kesepakatan bersama itu kan tergantung ter eh, terkandung di dalamnya itu ada jenis barang yang mau diekspor atau diimpor, jumlahnya berapa, dokumen-dokumennya melibatkan bank yang mana, waktu keberangkatan, kesepakatan untuk konversi mata uangnya, memakai transportasi apa, dan sebagainya. Yang pasti kesepakatan ini harus saling menguntungkan. Itulah definisi dari perdagangan internasional. Oke, next. Perdagangan internasional dapat terjadi antar negara apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Oke, jadi di dalam transaksi perdagangan internasional ya yang dimaksud adalah ekspor impor untuk produk, barang atau jasa, ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, nggak bisa diabaikan ya, nggak bisa seenaknya saja. Harus memiliki yang pertama kriterianya, barang yang diperdagangkan harus berkualitas tinggi. Maksud di sini adalah bahwa barang tersebut emang kualitas kualitas ini merupakan faktor penting ya dalam persaingan global. Di barang yang harus memiliki kualitas tinggi, high quality product ya. Jadi kalau barangnya memiliki kualitas tinggi, cenderung lebih diminati ya oleh konsumen internasional. Jadi ini merupakan suatu keharusan ya, merupakan standar kualifikasi internasional. Oke, contohnya kita di Indonesia itu pengekspor teh kan ya, sudah berapa kali Ibu ungkapkan pengekspor teh karena emang cocok ya, tanaman itu cocok ada di wilayah Indonesia, tanahnya mendukung hingga memiliki kualitas yang baik. Tapi syaratnya tetap bahwa yang memiliki kualitas ekspor itu cuma 3 daun, satu pucuk dan 2 daun muda ya, satu pucuk dan daun muda. Kayak ada iklannya waktu itu, pucuk-pucuk si ulat tuh kan naik iklan teh pucuk. Itu naik tuh yang mau diambil apa pucuknya, karena yang daun yang muda itu yang enak gitu ya. Nah itu ya kalau metiknya lebih dari 4 nggak bisa lolos ya, tetap harus disortir lagi menjadi 3, 2 pucuk, satu pucuk 2 daun muda. Kedua, adanya valuta asing sebagai alat tukar. Oke, pengertian di sini bahwa ada forex ya, foreign exchange, yaitu di mana
Mata uang yang disepakati yang diakui oleh internasional itu mata uang apa sebagai alat pembayarannya ya. Oke, yang kita tahu selama ini untuk transaksi ekspor impor itu harus mata uang yang bisa dikonversi ya, artinya bisa dipergunakan secara luas konversi itu, yaitu dolar Amerika, dolar Singapura, yen Jepang, euro gitu ya. I- Yang sering dipakai itu ya sekitaran itu saja. Oke, Indonesia belum bisa karena masuk ke dalam currency HUD eh apa lemah gitu. Kalau HUD itu tinggi gitu ya. Oke, next. Proses produksi harus ramah lingkungan. Iya. Jadi kualitas barang yang diproduksi selain bagus juga harus ramah lingkungan. Harus memiliki untuk saat ini sertifikasi ISO 14001 ya. Artinya apa? Bahwa produk ini mencerminkan tren globalisasi yang emang peduli lingkungan, ramah lingkungan gitu. Nggak bisa eh, sebuah negara memproduksi gitu barang tapi limbahnya mencemari lingkungan. Seperti misalkan limbah pengolahannya dibuang ke sungai, ke solokan, itu kan mencemari. Seperti itu ya. Jadi merupakan keharusan gitu ya. Dilihat makanya ini produknya harus dicantumkan ya di dalam packing kemasannya memenuhi ISO berapa gitu kan begitu. Ya sama seperti kita. Kalau di rumah tangga kita ada spiteng berarti kita sudah ramah lingkungan. Beda kalau kita nggak punya dibuangnya ke solokan atau sungai. Itu nggak memenuhi ISO loh gitu ya. Oke, next. Empat ya, kriteria yang keempat, adanya perdagangan bebas dan tidak adanya proteksi di negara tujuan. Oke, jadi pada saat kita akan melakukan transaksi ekspor impor, kita perlu tahu dulu negaranya menetapkan proteksi enggak gitu ya. Eh, ada perdagangan bebasnya enggak gitu. Perdagangan bebas itu apa sih? Tidak membatasi jumlah ekspor gitu. Ya, ekspor apapun boleh jumlahnya yang penting memenuhi kriteria ini. Ada kan negara yang membatasi eh, ekspor dan impornya, seperti Amerika kan, membatasi untuk impor. Nah, ini jadi lihatlah negara yang bisa diajak kerjasama ya untuk bisa perdagangan bebasnya. Karena kondisi idealnya itu perdagangan bebas ya, di mana barang dan jasa itu dapat bergerak melintasi batas negara gitu ya, tanpa ada hambatan. Itu yang dimaksud perdagangan bebas ya, tanpa terlalu tinggi tarif impornya gitu ya, ataupun walaupun ada non tarif tapi kuotanya juga bebas, regulasinya tidak berlebihan, proteksinya juga itu kan yang enak ya. Kelima, adanya perjanjian perdagangan dengan negara tujuan. Oke. Nah, perjanjian perdagangan atau trade agreement ini ya, baik bilateral melibatkan dua negara gitu ya, atau multilateral banyak negara, eh, perjanjian ini berfungsi sebagai payung hukum ya, yang mengatur hubungan dagang ya, yang menentukan tarif kalau ada tarif, memecahkan sengketa dan menerapkan aturan main ya, sehingga mempermudah birokrasinya lah ya gitu. Jadi ada perjanjian ya, kita sepakati dulu. Oke. Berikutnya adanya sistem transportasi antar negara. Nah, ini juga harus diperhatikan ya kriteria ini. Karena barangnya sudah oke gitu ya, kualitasnya bagus, valutannya udah ketemu, ramah lingkungan, negara yang ditujunya juga bebas, proteksinya juga ya minimal lah gitu, perjanjiannya sudah sepakati. Nah, sekarang bagaimana nih sistem transportasinya? Kita mau pakai transportasi apa? Lewat laut, berarti kontainernya gitu ya, udara, kargonya, atau kereta api gitu ya. Kalau lintas negara sih enaknya sih kalau nggak jalur laut, jalur udara ya. Nah, sekarang bagaimana persyaratan fisiknya yang memungkinkan ya untuk pergerakan barangnya efisien nggak, terjangkau nggak gitu. Ini sangat krusial ya karena menjaga biaya logistik. Jangan sampai negara yang dituju atau negara kita juga pada saat mau lakukan pengiriman barang terhambat di pelabuhan, kontainer-kontainer numpuk gitu ya. Itu kan memakan biaya besar. Terus kan harus juga diperhatikan tanggal kadaluarsa dari produknya. Ya, sebisa mungkin kan tiba tepat waktu.
Nah, kalau ini ada hambatan di bandaranya, misalnya kapalnya nggak ada, kerusakan di bandara, kapalnya juga minim, ini barang-barang numpuk, itu biaya logistik loh, penyimpanan mahal loh, belum biaya makan si supir-supirnya ya. Terus barangnya gimana? Kalau terlalu lama gimana? Kualitasnya jadi busuk gitu ya. Nah, seperti itu. Itu hal-hal penting yang harus diperhatikan. 6 kriteria untuk bisa menjadikan perdagangan internasional itu menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, barang kualitas, valuta asing sebagai konversinya sudah disepakati, produknya harus ramah lingkungan, dibuktikan dengan ISO 4001. Ya, dulu sih ISO-nya naik ya sekarang ya. Adanya perdagangan bebas, apa, free trade, non proteksi, kemudian ada perjanjian jika ada sengketa bagaimana gitu ya. Kemudian transportasi. Kayak 6 kriteria ini harus eh, dipenuhi. Oke, next. Dalam hubungan internasional, aspek perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting. Iya, karena ujung-ujungnya negara juga butuh pendapatan. Jadi jalinlah hubungan yang baik dengan semua negara, ya, sehingga bisa terjalin perdagangan internasional. Banyak relasi hubungan internasional yang dijalin itu akan memiliki efek terhadap perekonomian. Kemudian untuk bisa berkelanjutan di dalam perdagangan internasional, pahami juga teori-teori perdagangan internasional karena ini penting gitu. Oke, next kita masuk ke dalam teori perdagangan internasional. Dan mungkin tidak akan semua, selebihnya kalian baca. Ibu hanya akan menerangkan 2 dari 4 teori ini. Yang pertama teori pra-klasik merkantilisme ya, yang dipelopori oleh Sir George Chill, ya, Thomas Mann dan temannya. Yang kedua teori klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Hume, David Ricardo, dan John Locke. Yang ketiga teori modern, teori HO, ya, ini yang penggagasnya. Oh, keempat teori keunggulan kompetitif. Oke, jadi ada 4 teori, pra-klasik ya, yang disebut merkantilisme, teori klasik, modern, dan keunggulan kompetitif. Oke, next. Ciri dari teori merkantilisme atau praklastik yang berkembang di daerah Eropa, yaitu bahwa mereka memiliki pemikiran bahwa ukuran kemakmuran suatu negara itu diukur dengan banyaknya logam mulia. Itu mereka berpikiran seperti itu. Kayak logam mulia yang dimaksud di sini adalah emas, gitu ya, perak, platinum. Walaupun platinum nanti ada lagi cabangnya, palladium, rhodium, uranium, gitu ya. Nah, itu. Eh, itu si logam mulia banyak tuh dapat dari mana sih? Dari ekspor dan impor gitu ya. Kalau ekspor tuh ya, pemikiran dari teori merkantilisme, boleh ekspor sebanyak-banyaknya ke luar negeri ya, keluar dari negaranya. Tapi untuk logam mulia nggak boleh, dibatasi. Malah sebisa mungkin enggak. Kalau impor boleh, barang-barang selain logam mulia tuh dibatasi, tapi kalau logam mulia boleh sebanyak-banyaknya. Jadi kebalikannya, kalau ekspor logam mulia nggak boleh keluar, kalau impor logam mulia boleh masuk gitu. Kayak itu pemikiran kaum pra-klasik. Kemudian mereka juga menyoroti bahwa peranan pemerintah dominan gitu ya dalam perdagangan internasional. Mereka berpikiran kalau pemerintah dominan itu akan menaikkan ekspor dan impor. Pemikiran kaum merkantilisme atau pra-klasik. Oke, next. Kemudian pemikirannya lagi, ciri-cirinya bahwa logam mulia itu untuk kaum merkantilisme banyak digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan dua negeri. Seperti itu. Seperti Israel nih, nyerang ya. Tujuannya sebenarnya tetap ekonomi loh. Ya, ujung-ujungnya pengen negaranya juga makmur dengan cara ingin menguasai gitu ya, dengan cara berperang. Ini sama kaum merkantilisme juga. Membiayai perang, hingga akhirnya kalau perang tuh bisa dikuasai gitu ya, negaranya memperluas luar perdagangan luar negeri. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Amerika apa Israel juga nggak dibenarkan sebetulnya. Kayak yang namanya perang tuh harus tentara dengan tentara di wilayah tertentu gitu ya, bukan nyerang siapa aja membabi buta, anak-anak, rumah sakit, ibu-ibu, orang yang lagi antri, itu namanya pembantaian ya.
Ya, itu udah kelewatan banget loh, ya sistemnya gitu. Genosida juga udah kayak timbulnya kolonisasi Amerika Latin. Itu ciri-ciri dari merkantilisme. Oke, next. Oke, ini sudah dibahas tadi bahwa paham merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan sebagai berikut. Mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. Jadi mereka tuh mendorong ekspor boleh, boleh apa aja gitu ya ke rakyat yang punya produksi. Tapi logam mulia jangan. Kemudian melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Nah, ini kan sebaliknya. Ini licik. Oke, dari pemikiran kaum merkantilisme akhirnya muncullah kritik dari David Hume gitu ya dengan teori yang terkenalnya yaitu mekanisme otomatis atau price flow ini ya mekanisme. Kemudian dari Adam Smith dengan keunggulan absolutnya. Jadi dua orang ini mengkritik gitu ya ke kaum merkantilisme. Kritikannya seperti ini. Ya, ini kan kaum apa merkantilisme beranggapan begini ya. Negara tuh kaya jika logam mulianya banyak. Logam mulia banyak itu didapat dari ekspor gitu ya. Diekspor barang sebanyak-banyaknya tapi logam mulia nggak boleh. Kemudian impor dibatasi tapi logam mulia boleh sebanyak-banyaknya masuk. Nah, jika logam mulianya banyak nih di kata kaum merkantilisme seperti tadi itu akan menaikkan supply money hingga akhirnya akan menaikkan harga gitu ya. Oke. Tapi kalau logam mulianya turun, mereka beranggapan negara menjadi miskin. Nah, kemudian dikritik sama Adam Smith. Oh, bukan begitu, John, katanya. John, ukurannya bukan begitu. Ukuran kemakmuran suatu negara tuh tidaklah ditentukan sepenuhnya oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya. Enggak. Nah, negara kita kaya logam mulianya, emasnya di Freeport. Apakah negara kita termasuk negara kaya? Enggak juga. Gitu ya. Itu bukan ukurannya. Tapi, katanya ya, kata si Adam Smith, kemakmurannya itu suatu negara itu ditentukan oleh besarnya gross domestic product. Apaan tuh gross domestic product itu? Gross domestic product gitu ya. Adalah nilai total produk ya. Berarti kalau produk barang atau jasa, nilai total produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Jadi ada ada interval yang panjang gitu negara itu memproduksi produknya. Nah, itu. Karena yang namanya GDP itu mencerminkan produksi bagi negara tuh, mencerminkan pendapatan. Oke. Yang pertama, GDP mencerminkan produksi. Ya. Jika GDP naik, itu berarti negaranya itu bisa memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, volumenya banyak. Itu kan nanti akibatnya berarti ada lebih banyak barang atau jasa yang tersedia untuk dikonsumsi. Mulai hujan. Dikonsumsi, ya diinvestasi dan diekspor. Ya kita logika aja jalan deh. Jika negara banyak memproduksi barang, barangnya emang memiliki standar gitu ya. Itu kan negara nggak perlu harus impor. Kalau emang apa ya? Kalau emang barang tersebut emang dibutuhkan banget, kecuali barang yang nggak bisa diproduksi, itu kan bisa dikonsumsi oleh negaranya. Kemudian bisa diinvestasikan, kemudian bisa juga diekspor. Jadi cerminan dari negara bisa makmur, neraca perdagangannya bagus, itu bisa dilihat bahwa negara tuh banyak produksi gitu, banyak pabrik, ya banyak produksi ya jasa juga kan sekarang banyak ya apa produksi itu bukan cuma pabrik aja. Kan sekarang bisa merambah GDP itu ke sektor manufaktur ya dengan nilai tambah tinggi ya seperti sektor digital dan ekonomi kreatif itu kan masuk ke dalam produksi ya. Layanan e-commerce gitu kan, ekspor jasa teknologi.
transportasi kayak jasa pengiriman, itu kan sebenarnya produksi. Oke ya, paham ya. Jadi penting sekali buat negara untuk bisa meningkatkan produksinya, baik barang maupun jasa. Oke, GDP juga mencerminkan pendapatan. Iya, kalau negaranya produksi naik terus ya, biasanya diiringi oleh peningkatan pendapatan. Iya, karena menyerap tenaga kerja kan, produksi barang atau jasa membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan membuka lapangan pekerjaan, banyak menyerap tenaga kerja, rakyatnya dapat pendapatan. Wah, gitu ya. Gaji perusahaannya juga dapat laba. Nah, itu ujung-ujungnya kan meningkatkan standar hidup negara. Jadi kata Adam Smith bukan itu, ya, tapi GDP, ya. Untuk meningkatkan GDP dan pegangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangan sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Ya, aliran kata si Adam Smith gitu ya. Pemerintah jangan terlalu ikut campur deh gitu ya. Sehingga tercipta perdagangan bebas. Nah, di Indonesia pernah terjadi hambatan eksportir itu karena regulasinya berbelit-belit, tarifnya juga gede. Jadi males orang untuk ekspor. Ya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Oke, masih pandangan dari Adam Smith yang masuk ke dalam kategori kaum klasik ya. Adam Smith itu kaum klasik ya. Menyanggah kaum merkantilisme gini. Dengan adanya free trade, maka menimbulkan persaingan atau kompetisi yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut atau absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara. Iya, kalau ada pretend itu negara itu akhirnya bisa punya absolute advance. Apa sih absolute advance itu? Suatu negara mampu memproduksi suatu barang atau jasa lebih banyak gitu ya, dengan harga per unitnya itu murah gitu dibandingkan dengan negara lain yang menggunakan sumber daya yang sama. Iya, kalau kita udah biasa produksi produk itu kan kita punya kemahiran, kompetensi gitu ya, bikinnya jadi cepat, hasilnya juga bagus gitu. Nah, itu ada absolute advance. Makanya kalian tuh harus mempunyai kompetensi biar memiliki absolute advance. Hingga akhirnya kalian tuh si perusahaan itu mempunyai spesialisasi, negara itu punya spesialisasi. Kayak kayak di Indonesia kan spesialisasinya teh gitu. Itu. Ini pemikirannya bagus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi peningkatan GDP dan perdagangan internasional identik dengan kemakmuran suatu negara. Betul. Jadi pandangan Adam Smith gitu ya, pandangan kaum klasik itu bahwa suatu negara tuh akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmuran bila terdapat perdagangan bebas tanpa proteksi gitu ya. Terus memiliki keunggulan absolut. Itu yang dimaksud. Oke. 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 Kata si Adam Smith begini. Kemakmuran suatu negara tuh bukan diukur dengan logam mulia, tapi diukur dengan gross domestic produk ya. Ditambah perdagangan luar negerinya juga naik. Terus kurangilah peran pemerintah biar tercipta perdagangan bebas hingga menimbulkan persaingan tuh antar negara. Terus hingga akhirnya negara juga mempunyai keunggulan ya absolute advantage, keunggulan absolut hingga dengan terjadinya keunggulan absolut bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan produktivitas dan efisiensi, akhirnya gross domestic produknya naik sebuah negara, ditambah perdagangan luar negerinya jadi luas. Nah, kalau GDP-nya naik, perdagangannya luas, bisa tercipta kemakmuran meningkat. Gitu. Oke ya, itulah salah satu teorinya. Oke, biar nggak jenuh, mungkin sesi untuk Zoom recordnya sekian ya. Silakan dibaca, dipelajari, karena takutnya kalau kelamaan males nyimaknya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ditutup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.